Suatu hari, para pemimpin musyrikin Quraisy mengadakan pertemuan untuk kedua kalinya. Utbah bin Rabi'ah hadir dalam musyawarah tersebut. Pertemuan kedua ini juga diadakan di Darun Nadwah dan dihadiri oleh seluruh pemimpin kaum musyrikin Quraisy. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengajukan pertanyaan kepada Utbah dan semua pertanyaan mereka dijawab oleh Utbah. Utbah terus terang menyatakan bahwa dia tidak akan bisa diangkat lagi sebagai utusan untuk menghadap Nabi SAW. Setelah mereka mengetahui bahwa Utbah telah putus asa dan tidak bisa lagi menggunakan taktiknya, mereka kemudian mendiskusikan cara lain yang digunakan untuk merintangi seruan Nabi. Setelah musyawarah mufakat, mereka memutuskan bahwa mereka akan datang kepada Muhammad bin Abdullah dengan maksud mengejek, menertawakan, dan menghina Nabi. Demikianlah keputusan yang dibuat dalam musyawarah kedua mereka. Suatu hari, semua pemimpin Quraisy melaksanakan keputusan mereka dan bertemu dengan Nabi. Kebetulan, pada hari itu Nabi sedang duduk sendirian di masjid. Para pemimpin Quraisy yang datang kepada Nabi SAW, yaitu Abu Jahal bin Hisham, Walid bin Mughirah, Ubay bin Khalaf, dan Utbah bin Rabi'ah. Nabi membaca beberapa ayat Al-Quran dengan niat berdakwah kepada mereka. Pada saat itu, Nabi SAW bersungguh-sungguh dan berharap bahwa mereka akan tunduk pada seruan beliau karena beliau sangat menghormati mereka. Nabi tidak mengerti sedikit pun maksud kedatangan mereka. Beliau tidak menyangka kedatangan mereka dimaksudkan untuk menghina, mempermalukan, mengejek, dan menertawakan seruan beliau. Sebaliknya, beliau mengira mereka akan mengikuti seruan beliau dan beriman pada Islam, karena beliau telah mengharapkan ini selama beberapa waktu. Beliau mengira jika mereka menjadi pengikutnya dan menjadi pemimpin Islam, banyak orang yang berasal dari lapisan bawah dan rakyat jelata akan mengikuti jejak mereka, sehingga langkah beliau dalam menyiarkan Islam meningkat pesat dan segera apa yang dicita-citakan Islam akan tercapai. Ketika Nabi sedang berbicara dengan mereka, tiba-tiba seorang buta dengan pakaian compang-camping datang menemui beliau. Kedatangannya untuk mengetahui seluk-beluk agama Islam dan mempelajari ajaran-ajaran Allah yang telah diturunkan dan diajarkan kepada Nabi. Namun beliau tetap melanjutkan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para pemimpin musyrikin Quraisy. Beliau mengabaikan orang buta itu. Setiap selesai membaca ayat-ayat Al-Quran, Nabi SAW selalu bertanya kepada para pemimpin Quraisy, di antaranya, "Bukankah yang saya bawa ini baik?" Mereka menjawab sambil tertawa, "Ya, baik, demi Allah, sungguh sangat baik." Nabi kemudian membaca beberapa ayat lain dan menanyakan mereka lagi, "Apakah menurut kalian apa yang saya katakan itu buruk?" Mereka menjawab bersama, "Tidak, demi Allah, sungguh semuanya baik." Sehingga terjadi berulang kali, dan di tengah pembicaraan beliau dengan para pemimpin Quraisy, orang buta itu selalu menyela, "Ya Rasulullah, beri saya pelajaran dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." "Ya Rasulullah, beri saya pelajaran dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." "Ya Rasulullah, beri saya pelajaran dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Demikianlah perkataan orang buta itu diulang berkali-kali. Tetapi Nabi tidak mengindahkan dan tidak memperhatikan permintaan orang buta itu. Bahkan beliau mengerutkan kening dan memalingkan wajahnya dari orang buta ke arah para pembesar dan pemimpin Quraisy. Orang buta itu bernama Abdullah bin Surai bin Malik bin Rabi'ah al-Fihri. Ia dikenal dengan nama Ibnu Ummi Maktum, putra Ummi Maktum.
Ummi Maktum adalah julukan dari Atikah, dan Atikah adalah kakak dari Khadijah, istri Nabi. Jadi orang buta itu adalah anak dari saudara perempuan atau kakak Khadijah radhiyallahu anha. Atau dengan kata lain, dia adalah sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha. Berkaitan dengan kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pada saat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur, beliau tidak pernah lagi bermuka masam atau memalingkan muka dari siapapun yang datang kepada beliau, terutama jika itu adalah orang miskin. Jika beliau didatangi seorang buta yang miskin yang menyebabkan beliau mendapat teguran dari Allah, beliau sangat menghormatinya dan berkata, "Berbahagialah dengan kedatangan orang yang membuatku ditegur dari Tuhanku." Dan beliau membentangkan selendangnya.